Hai, jumpa lagi di channel YouTube Lindali Vibo Princess. Di kesempatan hari ini, tanggal 14 November tahun 2020, saya akan menjawab request teman-teman dari grup Vibo Princess. Sebelum itu, teman-teman, yuk kita like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Semoga channel ini terus bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Nah, kita akan lihat ke request yang pertama, yaitu dari sektor properti. Saham yang ditanyakan adalah Pakuwon Jati. Pakuwon Jati kemarin ditutup menguat 2,7% di level 456. Nah, saat ini kalau kita lihat dari bulan awal Oktober sampai sekarang, Pakuwon itu bergerak menguat ya, dan kemarin 2 belakangan hari kemarin nih dia sempat koreksi menguji level support di sini 438 ya. Pakuwon bergerak di range ini ya, di range Fibonacci 398 sampai 478. Support terdekat ada di sini 438, lalu berikutnya ada di 421. Resisten yang terdekat yang akan diuji adalah di 478, kemudian berikutnya ada di 498 ya. Selanjutnya kita akan lihat WG. WG kemarin ditutup menguat 1,57% di level 194. Nah, WG ini sekarang lagi menghadapi resisten jangka panjangnya nih. Kalau dia bisa lewat dari 195, dia menguat di atas 195, maka gerakannya akan cakep sekali. Terdekatnya dia akan menguji 205, kemudian berikutnya dia akan menguji 223 ya untuk WG. Oh ya, supportnya terdekat ada di 182, kemudian di 172 ya. Selanjutnya kita akan lihat CTRA. CTRA juga sudah berada di area resisten jangka panjangnya di sini. Saat ini dia ada di level 865. Kalau berhasil terus menguat di atas 865, maka welcome 990 ya. Supportnya ada di sini 760 sampai di 700 untuk CTRA. Kemudian kita akan lihat sektor selanjutnya, basic industry. Saham yang ditanyakan adalah semen batu raja. Kita lihat dulu gerakan semen batu raja ya. Kalau dilihat dari tren jangka panjangnya, oke, dia downtrend. Lihat ya, harga melandai seperti ini, set turun, dan saat ini kalau teman-teman lihat mulai dari April sampai sekarang dia sih naik ya, tapi nah ini resistennya masih long way to go si SMBR ini. Oke, SMBR kemarin ditutup di level 565 ya, di level 565. Potensi untuk menguji 600, kemudian di 630 ada ya. Support terdekat ada di level 518, kemudian di 470 untuk SMBR. Berikutnya mari kita lihat BRPT. BRPT teman-teman kayak gini ya, dia masih dalam tren turun, sedang mencoba sedikit demi sedikit untuk naik ya. Namun kalau lihat candle seperti ini ya, support terdekatnya ada di level 875, kemudian di 835. Resistennya ada di level 1030 sampai 1060 untuk BRPT. Kemudian kita lihat saham ayam Java ya. Java ini ya ini dia tuh senang sideways ya. Ini sideways lama, boom, naik tinggi. Ini di sini sideways, nah begitu boom naiknya pelan-pelan ya. Saat ini dia sih bertahan di area sekarang ada di area 1220. Kemarin ditutup di area 1220 ya. Kalau dilihat area 1220 ini juga udah diuji nih waktu bulan Agustus ya. Apakah dia berhasil untuk menguat di atas 1220? Bila berhasil, dia akan menuju ke sini ke level 1320 sampai 1345 dengan area support terdekat ada di 1160 sampai 1120 ya. Selanjutnya kita akan lihat dari sektor trade yang ditanyakan MTDL.
Oke, MTDL memang dari April dia naik terus ya, uptrend dari April ya kita bacanya. Nah, di sini dia sideways. Tuh, dia sideways di sini. Kemarin sih udah mau keluar dari area sideways-nya, namun kembali testing lagi ke level 1620 ya. Kelihatannya masih ada potensi untuk terus menguat ya menguat ke 1710 lanjut 1790. Level support yang menjaga selama beberapa bulan ini ada di 1590. Semoga terus bertahan di atas 1590 untuk MTDL. Berikutnya yang ditanyakan adalah saham IRA. Ya, IRA ya ini dia ada di area resistennya ya selama tertinggi nih teman-teman. Tertinggi IRA itu ada di level 855 ini ya. Level tertingginya ada di 855 November 12 tahun lalu 2019. Setahun kemudian saat ini di November juga ya, dia sideways di area ini. Nah, kalau lagi kayak gini, kalau dia berhasil terus bertahan di atas 855, dia akan menguji terdekat 920 kemudian 995 ya. Supportnya ya di 855 ini gitu untuk IRA ya. Lanjut kita akan ke sektor mining. Saham yang ditanyakan adalah Adaro. Nah, Adaro ini dari bulan April sampai sekarang dia berusaha untuk bertahan di atas ini garis uptrend line. Kemarin pun begitu ya, level 1165 ini dia mencoba untuk bertahan. Ya, selama dia masih bertahan arahnya sih masih naik ya teman-teman ya. Tapi ya ini kalau di dalam jangka pendeknya, kalau boleh saya gambarkan seperti ini ya. Kalau dia bisa lepas dari sini maka arahnya ke atas ini. Tapi kalau enggak ya terus masih ada kemungkinan untuk dia ya sideways ya, menentukan arahnya mau kemana sebenarnya si Adaro ini ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Kalau lepas dari sini maka target terdekat di sini dulu, tapi kalau jebol dari sini dia akan menguji level support ada di 1100 ya untuk Adaro. Berikutnya mari kita lihat Elsa. Ya. Elsa kayak gini, teman-teman, ya. Dia mencoba sekali untuk berada di atas level 220 ya. Kalau bisa bertahan di atas 220 maka potensi menguji 256 terbuka. Namun kalau 220-nya ditembus maka 206 menjadi area support berikutnya ya. Hopefully bisa terus bertahan di atas itu ya. Berikut kita akan lihat Indi. Oke. Indi kayak gini ya. Tuh, ya dia lagi kepentok, lagi berada di area resistennya di 1005 ya, garis downtrend line ini. Resisten berikut ada di 1110 dengan support ada di 950, kemudian ada di area 900 untuk Indi ya. Lanjut kita akan lihat ke sektor perbankan ya. Perbankan ya kemarin IHSG naik, hampir semua juga naik ya. Yang fenomenal memang yang banyak ditanyakan adalah saham-saham perbankan nih, naiknya wow banget kan. Dan kemarin BBNI di sesi 2 tiba-tiba langsung lompat menguat, juga saham-saham yang lainnya, saham-saham bank yang lainnya. Nah kemarin si BBNI ini ditutup di level 5650 ya, 5650. Oke, area resisten terdekatnya di 5625 ya di sini. Berikutnya kalau dia bisa terus menguat maka welcome level 6000. Kemudian baru 6500. Support ada di area 5010 sampai 4875 untuk BBNI. Lanjut kita akan lihat BBRI. BBRI pun sama ya, gap up dan saat ini dia ada di area Fibonacci di sini. Lagi sideways di area ini.
Bila dia mampu untuk tetap bertahan di atas 3960, maka resisten terdekat ada di 4190. 4190 lewat, welcome 4290. Namun bila ada pullback, maka area supportnya yang terdekat ada di 3950, kemudian di 3800 di sini dulu ya. Baru kita lihat area yang di sininya, step by step. Selanjutnya kita akan lihat BTPS. BTPS, nah teman-teman, BTPS ini kemarin ditutup di level 4390. Kita lihat dulu ya. BTPS seperti ini gerakannya. Tertinggi ada di 5130 dan saya akan keluarkan dulu. Di sini saya melihat ada bearish divergence di BTPS. Ini baru sinyal ya. Ada bearish divergence ya di BTPS. Terlihat ini, terlihat harga membentuk puncak yang lebih tinggi sedangkan indikator membentuk puncaknya lebih rendah. Ini bearish divergence ya. Perlu diperhatikan ya, bisa juga diperhatikan apalagi ketika dia break down supportnya, maka dia akan mungkin ada perubahan arah ya. BTP saat ini di 4390 ya. Area resisten berikut ada di 4670. Support yang akan diuji 4100. Selama BTPS masih berada di atas dari 3590 dan 4100, arahnya masih ke sini. Tapi kalau mulai break ke bawah sini, apalagi ke area ini, ya mungkin yang punya barang perlu dijaga ya. Untuk BTPS, bearish divergence ini pernah juga terakhir saya mention di saham ini BES ya. Waktu itu juga ada bearish divergence di sini ya. Di sini turun, di sininya naik. Apakah langsung ambruk ke bawah? Enggak juga, dan dia bisa sideways seperti ini. Jadi kalau ada bearish divergence, wah apa langsung ambruk? Sisa dua skenario berikutnya yaitu bisa juga langsung ambruk, bisa juga sideways seperti kejadian di BES ya. Lanjut kita akan lihat berikutnya sektor consumer ICBP ya. Oke. Seperti ini gerakannya. Oke. ICBP, nah dari mulai Agustus sampai sekarang ya gerakannya turun kayak gini ya, masih downtrend, dan sekarang dia tertahan di 9575 nih ya. Di sini support, di sini pun support. Belum ada candle yang kuat menandakan bahwa adanya sinyal pembalikan arah. So far masih terbaca seperti ini ya. Downtrend sideways dengan level support terdekat 9575, resisten terdekat ada di 9975 ya. Lanjut kita akan lihat Wood. Oke, Wood dari mulai April sampai sekarang naik terus ya. Keren banget. Resisten berikut ada di 635. Bila ada koreksi, maka level support terdekat ada di 495, berikutnya di 425 ya untuk Wood. Berikut kita akan lihat Unilever. Oke. Unilever pun lama ya, dari Mei sampai sekarang dia apa dibilangnya, udah bukan sideways nih. Kemarin level support di 7750, saat ini juga di 7750 ya. Kita bisa lihat, kita bisa bilang sideways lah ya. Ini berarti ada false aja. Ya kalau belum bisa bertahan di atas ini, kok arahnya masih ke sini ya, menyusur terus ke sini ya. Level support terdekat ada di 7625, kemudian 7525 ya. Ini nih pelan-pelan turun ya. Ada saham yang langsung brek mau turun. Kalau ini sedikit-sedikit, pelan-pelan turun ya. Kalau udah bisa melenting naik ke atas, rasanya itu lebih cakep ya. Ada resisten yang menanti 8.050, kemudian di sini di 8425 untuk Unilever. Berikut kita akan lihat BMTR dari sektor trade.
DMTR pun masih ini ya, sedikit-sedikit ya, naiknya dikit-dikit, masih terhalang area resisten 240 untuk BMTR ya. Selama dia masih bertahan di atas 216 ya masih terbaca uptrend dari September. Namun ya ini masih terhalang beberapa waktu ini di area Fibonacci, juga area moving average. Berikutnya kita akan lihat Mika. Oke, Mika tuh gini gerakannya teman-teman ya. Jadi sekarang ada di pinggir bibir support, ada di supportnya Fibonacci pun support jangka panjang dari moving average ya. Kalau ini ditembus maka welcome area di sini 2150 untuk Mika. Namun bila ada penguatan sementara maka dia akan menguji 2360 untuk Mika. Lanjut kita akan lihat dari sektor agri LSIP. LSIP ini juga juara ya, dari kemarin naik terus sampai di area 1085 ya. Area support terdekat dia saat ini, support terdekat ada di 1055 ya supportnya, kemudian ada di 1040 dan 995. Sedangkan resistennya bila dia terus meningkat ada di 1150 ya. Untuk si LSIP seperti ini gerakannya. Namun di sini kita lihat kok ada area resisten ya, resisten trendline. Well, let's see kalau misalnya terkoreksi, jaga aja trailing stopnya. Apa itu trailing stop? Teman-teman bisa lihat video sebelum ini menjelaskan tentang trailing stop supaya cuan yang ada di sini nggak jadi buntung tapi keluar tetap cuan. Oke, lanjutnya kita akan lihat saham berikutnya, Tebik dari sektor infrastruktur ya. Ya ini dia masih arahnya masih arah turun, namun sekarang dia tertahan di area ini ya, di area support dari moving average-nya di 1355. Bila ada penguatan maka area yang akan diuji di 1410 terdekat ya, 1410 sampai 1425. Support terdekat ada di 1315. Kalau sampai support ini ditembus, maka dia selanjutnya akan menguji di sini untuk Tebik. Selanjutnya kita akan lihat GIAA. Oke. GIAA seperti ini ya. Kemarin ada penguatan ya di atas 256 dan saat ini ditutup di level 328. Oke. Support terdekat dari GIAA ada di 278. Kemudian sampai di 256, sedangkan resisten ada di 360. Yang terakhir kita lihat Pegas. Oke. Pegas ini ada kemarin ditutup di area 1180 untuk Pegas, berhasil menguat di atas moving average jangka panjangnya. Kalaupun ada koreksi maka area inilah yang akan diuji oleh arah harga di area 1060 sampai area 1127. Namun bila ada penguatan maka rewardnya masih ada ruang seperti ini 14-15. Dan yang terakhir bonus, saya akan jawab request teman-teman yang nanya tentang PNBS. Oke. PNBS kayak gini gerakannya, mari kita lihat ceritanya ya. Oke, dari sejak September sampai 3 November dia tidur di sini PNBS ya. Kita lihat dulu. Oke, seperti ini gerakannya. Jadi dari jauh deh di atas nih. Kalau teman-teman mau lihat gerakannya itu ya. Dari level 2015 Mei di 298 turun sampai ke 50. Ya, gerakannya seperti ini. Dan kemarin PNBS ada penguatan nih, banyak nih teman-teman yang nanya. Oke, saya mencoba mengukur menggunakan Fibonacci. Area resisten terdekat yang sudah disentuh oleh PNBS ada di sini. Ya, ini adalah pengukuran Fibonacci ada di level 87. Sampai di target 87 harga pullback. Kemudian dia coba naik lagi dan di sini ada resistennya. Resisten berikut ada di 97 terdekat
resistennya, supportnya ada di 59. Nah, untuk saham-saham seperti ini teman-teman sebaiknya harus mempersiapkan trading plan, juga money management, dan yang terpenting juga level stop lossnya mau di mana ya. Jangan pikirkan reward, tapi juga harus memikirkan resikonya seperti apa. Oke. Nah, yang terakhir kita akan melihat kesayangan kita, yaitu kita akan melihat IHSG. IHSG fenomenal banget ya, menyenangkan sekali, lepas dari 5187 terus naik sampai menguat tertinggi di 5520 ya. Jadi kenaikannya udah oke banget. Kemudian ada koreksi satu hari, dan hari Jumat kemarin ditutup menguat 0,04% di level 5461. Nah, melihat gerakannya seperti ini, IHSG memang untuk jangka panjang, jangka dari April sampai sekarang arahnya tetap uptrend ya teman-teman. Masih adakah ruang untuk kenaikan IHSG terdekat? Masih ada ruang sih ya. Masih ada ruang terdekatnya sampai di sini, di area ini 5552 ya, terdekat. Dari sini lepas, nanti diukur lagi dengan Fibonacci, masih ada area di sini. Bukan berarti nggak bisa lewatin gini, bisa. Tapi saya membacanya step by step ya. Terdekat ada ruang di sini. Namun bila ada koreksi, maka ada yang terdekat levelnya, level Fibonacci ada di 5415, kemudian ada di sini 5368, lalu di sini 5350, dan berikutnya ada di 5297 ya. Kalau ada koreksi yang paling jauh ya sampai ke sini, tapi kalau ada naik kita masih bisa lihat kenaikannya itu. Nah, ini dia ya, kenaikannya masih bisa terjauh di 57 ya. Kita lihat besok ini dulu 5524, 5552, dan 5597 ya. Beberapa step ke depan seperti ini ya. Itu aja teman-teman yang bisa saya bacakan request dari teman-teman di grup Telegram Fibo Princess. Tetap semangat, jangan lupa siapkan trading plan, money management, stay safe, stay healthy. Salam semangat selalu, kita jumpa minggu depan. Bye.